Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih, jumpa lagi dengan saya, Dharma Putra dari Pasamsa, dalam program Sharing Dharma Online Budayana TV. Baik Bapak sekalian, materi yang akan saya sampaikan adalah Panca Gati Samsara. Panca adalah 5, Gati atau Agati adalah jalan, Sangsara adalah penderitaan. Kali ini Bapak sekalian, di kerajaan Mayangkarapura ada sebuah raja yang sangat terkenal, fenomenal, tetapi tidak siap untuk menerima kondisi fisik hasil dari perbuatannya di kehidupan lampau, yaitu seorang raja yang bernama Kunjarakarna. Kunjarakarna ini terkenal sakti, kerajaannya terkenal makmur, termasuk mereka tuh hebat dalam menyusun ekonomi negaranya. Tetapi di saat perjalanan menuju di tepi danau, dia mengambil sebuah air untuk mencuci mukanya. Setelah melihat dan mengambil air, melihat mukanya, ternyata muka Kunjarakarna ini adalah raksasa. Ketidaksiapan memiliki wajah seperti raksasa ini, Kunjarakarna marah, emosi, sampai punya kepala, dibenturkan batu, dibenturkan kayu, dibenturkan benda-benda keras, tapi karena kesaktiannya, Kunjarakarna ini tidak bisa mati. Akhirnya Kunjarakarna ini melakukan satu perenungan, bagaimana supaya saya bisa merubah fisik saya seperti ini. Akhirnya Kunjarakarna bertemu dengan Buddha Wairocana, dengan harapan di hadapan Buddha Wairocana ini Kunjarakarna bisa dilebur semua kesalahan-kesalahannya atau karma-karma buruknya. Setelah ketemu dengan Buddha Wairocana mengatakan, Kunjarakarna, saya bisa melepaskan semua belenggu-belenggu, semua apa yang kamu lakukan terhadap penderitaanmu, memiliki wajah yang buruk dan sebagainya, dengan catatan, pergilah kamu ketemu dengan Yamadipati. Yamadipati dalam konsep Mahayana itu dikatakan Stigarbhasuta atau Ticang Wangposat. Di dalam naskah-naskah Siwa Buddha yaitu dikenal dengan namanya Yamadipati. Nah, disitulah akhirnya Buddha Wairocana mencari Yamadipati bertempat. Perjalanan ini, cerita ini Bapak sekalian, itu digambarkan dalam relief Candi Dajagu, atau dikenal dengan Candi Jago yang ada di Malang. Kalau kita mau dari Surabaya mau ke kota Malang, ada sebuah candi di sebelah kanan jalan sebelum masuk kota. Disitulah relief sebelah timur ini dijabarkan cerita ini. Nah, yang pertama-tama untuk memperjelas perjalanan Kunjarakarna ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita relief. Kalau kita ke candi tersebut, melihat reliefnya harus berlawanan dengan arah jam. Kita baru bisa melihat cerita ini. Jadi kalau kita melihat gambar-gambar relief itu harus berlawanan arah jam melihatnya. Yang pertama adalah bahwa di dalam relief tersebut Yamadipati menyampaikan khotbah atau ceramah tentang 5 yang harus dihindari oleh manusia atau Kunjarakarna. Yang pertama adalah Niraya Gati. Niraya Gati artinya adalah lahir di alam neraka itu karena disebabkan adanya kebencian dari dirimu Kunjarakarna. Jadi kalau seandainya Kunjarakarna itu terlahir di alam neraka, itu diakibatkan karena adanya kebencian. Yang kedua adalah Tiracana Gati. Lahir di alam hewan itu disebabkan karena kebodohan. Ya, jadi kalau manusia atau Kunjarakarna yang disampaikan oleh Yamadipati itu, kalau kamu seandainya nanti meninggal terlahir di alam hewan karena kebodohanmu. Yang ketiga adalah Peta Gati. Lahir di alam setan disebabkan karena memiliki keserakahan. Jadi Kunjarakarna diminta untuk menghindari keserakahan, untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain, untuk memperluas kerajaan Mayangkara Pura yang dipimpinnya.
Yang keempat adalah manusia gati. Manusia gati lahir menjadi manusia itu disebabkan karena kita menjalankan 5 sila Buddhis atau ajaran Muni Sakya. Dia mengatakan Muni Sakya, tapi bukan Sakya Muni di relief tersebut. Dan yang terakhir adalah Dewa Gati. Lahir di alam dewa karena kita memiliki rasa hiri dan otapa. Kunjarakarna tidak puas dengan apa yang disampaikan Batara Yama ini dan menyampaikan, kenapa saya harus terlahir di alam raksasa seperti ini. Saya memiliki wajah yang jelek, walaupun saya punya kekuatan, punya kekayaan, punya kerajaan yang melimpah. Karena apa? Yamadipati mengatakan itu adalah perbuatan-perbuatan kamu melalui dosa-dosa kamu sehingga terlahir di alam raksasa atau wajah yang buruk. Kunjarakarna menyampaikan bagaimana caranya Yamadipati supaya saya bisa terlahir di alam yang lebih baik, baik itu di alam dewa atau alam manusia. Yamadipati disuruh pergi menemui Purnawijaya untuk memberikan satu kabar baik tentang ajaran yang dia sampaikan. Karena apa? Purnawijaya sendiri juga akan mendapatkan suatu hukuman yang sangat buruk. Karena apa? Purnawijaya ini pernah membunuh pembantunya atau orang-orang yang bersih-bersih di rumahnya daripada Purnawijaya itu. Sehingga perbuatan awal baik, saran dari Yamadipati ini dilakukan oleh Kunjarakarna. Pergilah Kunjarakarna ini menemui Yamadipati. Meninggalkan Yamadipati menemui Purnawijaya. Nah, situlah akhirnya ketemu dengan Purnawijaya dan menyampaikan, Purnawijaya, saya telah mendapatkan satu ajaran yang luar biasa dari Yamadipati atau Tecawang Pusat atau Stigarba Bodhisattva. Pada intinya, kalau kita ingin terlahir menjadi cantik, kita ingin terlahir menjadi ganteng, kita ingin terlahir menjadi sukses, kita ingin terlahir menjadi seorang pemimpin, kita harus melakukan suatu kebajikan-kebajikan dan kita harus menjalankan Pancasila Buddhis ajaran Buddha Sakyamuni itu sendiri. Nah, dari sinilah Bapak sekalian, sebuah cerita yang menggambarkan bahwa setiap manusia yang tidak siap dengan apa yang dilakukan, tidak siap dengan menerima kondisi hasil dari apa yang kita lakukan, kita akan seperti Kunjarakarna itu. Kita akan membenturkan fisik kita ke pohon, ke batu, ya. Kita akan emosional, ya. Kita ditinggalkan teman-teman, kita juga tidak siap karena kita memiliki wajah yang menakutkan. Kita punya muka yang bengis, kita tidak siap. Sehingga kita ini tidak bisa menerima kondisi itu. Tapi setelah Yamadipati itu memberikan suatu ajaran Pancagati Sangsara, Kunjarakarna bisa menerima. Setelah ketemu dengan Purnawijaya, kembali kepada Buddha Wirocana. Karena apa? Buddha Wirocana menjanjikan setelah kamu pergi menemui Yamadipati, saya akan menerima segala permintaanmu yang disampaikan tadi. Akhirnya Kunjarakarna kembali kepada Buddha Wirocana, dia bersujud dan menyampaikan sudah ketemu dengan Yamadipati. Akhirnya Buddha Wirocana mengatakan, Kunjarakarna, di dalam ajaran Buddhis itu sendiri tidak ada dosa yang bisa dihapus. Tidak ada perbuatan jahat yang bisa dihapus dengan cara-cara seperti itu. Kamu harus tetap menjalankan. Kamu saya suruh menemui Yamadipati, saya hanya ingin mengetes tekad untuk merubah kepribadianmu. Tekad untuk merubah semangatmu, ingin merubah jati dirimu, ingin merubah fisikmu, yang kelak terlahir menjadi manusia yang lebih baik secara fisik maupun secara mental. Nah, disitulah Kunjarakarna, di dalam Buddhisme sendiri tidak ada yang namanya pencucian karma. Tetapi pencucian karma adalah kamu harus menjalankan step by step karma-karma baik yang harus kamu lakukan. Nah, demikian tadi Bapak sekalian, materi Pancagati Sangsara yang kita ambil dari relief Candi Jagu atau Dajagu yang ada di Malang, Jawa Timur. Semoga ini menjadi inspirasi diri kita, semoga kita lebih semangat lagi, dan semoga kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Sekian akhir kata, Namo Sani Buddhaya, Namo Buddhaya.